Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas Nusantara, ketemu lagi dengan Ali Rose Channel. Pada video kali ini kita akan memasuki pembelajaran 4 di tema 6 subtema 1. Perhatikan gambar ini anak-anak. Hentikan membuang sampah ke sungai. Ini buat anak-anak cerdas Nusantara, janganlah membuang sampah di sungai. Pernahkah kamu melihat gambar di atas? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Jawablah di dalam hati, karena kita sekarang melaksanakan pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Kita lanjutkan di halaman 39. Ayo mengamati. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Anak-anak, silakan diperhatikan. Ini adalah gambar sungai yang banyak sampahnya. Ini juga gambar laut yang di pinggirnya banyak sampahnya. Kira-kira peristiwa seperti ini menurut pendapat kalian bagaimana? Tentunya kalian bisa memilih sesuatu yang baik dan sesuatu yang kurang baik. Dampaknya apa? Kita lanjutkan. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimanakah hubungan interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Jadi, kamu misalkan mau menceritakan, menuliskan di buku tugas kalian sesuai dengan petunjuk yang ada di bawahnya ini. Silahkan dicoba. Kita lanjutkan. Ayo membaca. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Ini judulnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sini paragraf 1, bahwasanya manusia itu tidak lepas kaitannya dengan lingkungan alam, salah satunya tempat tinggal kita, tempat kita mencari makan. Misalkan kalau petani, ya lahan-lahan pertaniannya itu. Lahan-lahan tersebut jangan hanya diambil hasilnya saja, jangan sampai tidak dilestarikan, nanti akan kembali kepada manusianya itu sendiri. Dampaknya tidak langsung, tapi jangka panjang. Kita lanjutkan. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia sendiri. Di gambar apa anak-anak? Pasti
pastinya kalian sudah tahu. Di paragraf 2 disimpulkan interaksi manusia dengan alam bisa berdampak baik dan juga berdampak buruk. Tadi Bapak sampaikan bahwasanya alam harus kita lestarikan, jangan hanya diambil hasilnya, tidak diperbarui lagi. Melestarikan alam itu adalah kewajiban manusia. Kita lanjutkan. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia di lingkungan. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia yang sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan alam dan kerugian yang sangat besar. Nah, di sini mungkin bisa diterima ya anak-anak. Kalau tidak bisa, silahkan. Kalau kurang paham, silahkan diputar berkali-kali videonya. Silahkan dibaca bacaannya di buku siswa kalian. Kita lanjutkan. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Jawabannya, manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia dapat mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. Nomor 2. Jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terjadi di sekitarmu. Jawaban nomor 1, nomor 2 dari pertanyaan ini semuanya ada di bacaan di atas ya. Jadi bisa dicari, dibuka bukunya, atau mungkin penjelasan dari Bapak, contoh-contoh jawaban itu bisa kalian salin seperti itu. Nomor 2 jawabannya adalah petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, penambang mengambil pasir di sungai, pembuat batu bata mengambil tanah di gundukan bukit, pemecah batu mengambil batu dari sungai. Ini contohnya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi dengan lingkungan alam yang merugikan manusia dan lingkungannya. Jawabannya adalah membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir, membuang bekas limbah rumah tangga air hujan ke sungai menyebabkan sungai tercemar. Soal selanjutnya, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya dapat mengakibatkan banjir, salah satunya anak-anak, karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Tanah longsor terjadi karena manusia sering menebang pohon dan tanah yang curam. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Ini jawabannya anak-anak. Dari bacaan tadi, kalau kalian bisa menjawab semua pertanyaan ini, paling tidak sudah bisa memahami apa yang kalian baca. Anak-anak, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskan pemahamanmu pada setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Perhatikan anak-anak, di sini adalah judulnya. Pada paragraf 1, informasi yang kamu dapat apa? Di sini bisa kalian tuliskan ide pokoknya, maksudnya juga sama saja. Informasi penting, terus kata kuncinya apa? Seperti di pembelajaran sebelumnya. Paragraf 2, informasi pentingnya apa?
paragraf 3 informasi pentingnya apa, kata kuncinya apa. Ini adalah peta konsep anak-anak ya. Di halaman 41 bisa dibuka bukunya. Jawabannya akan Bapak bacakan sekilas saja karena kita masih belajar jauh untuk bisa membantu kalian dan juga orang tua kalian. Judul bacaannya pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Paragraf 1, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kuncinya manusia, hidup, lingkungan alam. Paragraf 2, tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Ini informasinya. Kata kuncinya interaksi manusia alam. Paragraf 3, interaksi manusia dengan lingkungan alam dapat menyebabkan bencana. Kata kuncinya interaksi manusia bencana. Itu jawabannya bisa diterima ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Setelah melakukan kegiatan di atas, ceritakanlah kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan di atas dalam sebuah paragraf. Tuliskanlah penjelasanmu di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat. Jadi di sini kalian merangkum apa yang kamu baca. Kalian bisa menyebutkan masing-masing paragraf itu informasi-informasi pentingnya kamu tuliskan di sini dalam bentuk paragraf. Yang namanya paragraf itu kamu menuliskannya harus seperti ini. Tulisan yang pertama harus masuk ke sini, terus yang kedua mulai dari sini, terus yang ketiga mulai dari sini, yang keempat mulai dari sini, yang kelima mulai dari sini, yang keenam mulai dari sini, dan seterusnya. Atau mungkin cukup seperti ini. Ini adalah model paragraf. Bisa dipahami? Contohnya di sini mungkin Bapak menuliskannya belum seperti ini, tapi kalau sudah seperti ini alhamdulillah ya. Ini contohnya anak-anak. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. 1. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan lingkungan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan alam lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan bagi manusia. Ini seperti ini anak-anak ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitar terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel berikut untuk membantunya. Bentuk interaksinya, misalkan apa pengaruh negatif yang terjadi, usaha perbaikannya. Di sini akan Bapak beri contoh. Nah, jawabannya, misalkan bentuk interaksinya perkebunan. Pengaruh negatif yang terjadi menggunakan pestisida berlebihan menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya, pengaruh predator, penggunaan predator atau musuh alami hama tanaman. Jadi di sini maksudnya anak-anak, ini adalah kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Yang kedua, bentuk interaksinya adalah pertanian. Pengaruh negatif yang terjadi, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak tanah. Usaha memperbaikinya, penggunaan pupuk alam dari kotoran hewan dan humus tanaman. Itu. Interaksi yang ketiga adalah bentuk kegiatan peternakan. Pengaruh negatif yang terjadi, pembuangan limbah kotoran ternak ke sungai yang menyebabkan pencemaran sungai. Limbah kotoran ternak diolah seolah menjadi biogas dan pupuk tanaman. Yang terakhir, bentuk interaksinya perikanan. Pengaruh negatif yang terjadi, pembuangan limbah perikanan menyebabkan pencemaran. Usaha untuk memperbaikinya, pengolahan kembali untuk dijadikan bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak. Anak-anak, itu contohnya. Kalian bisa menjawabnya dengan bahasa kalian sendiri dengan contoh-contoh yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Anak-anak mungkin di pembelajaran 4 itu yang Bapak bisa sampaikan dari halaman 37 sampai halaman 43 anak-anak ya. Ini berserta materi-materinya sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak bacakan, dan juga contoh-contoh kunci jawaban yang ada di dalam buku siswa. Jangan lupa tetap rajin belajar, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum